Tower 4 Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran khusus untuk pasien isolasi mandiri tidak lagi digunakan. Hal itu dikarenakan adanya tren penurunan kasus COVID-19 yang masuk ke RSD Wisma Atlet. Menurut Koordinator RS Darurat COVID-19 Wisma Atlet, Maijen Tugas Ratmono, kini pasien tanpa gejala terkonfirmasi positif COVID-19 yang dirawat di RSD Wisma Atlet hanya 539 orang. Tugas mengatakan dengan jumlah pasien tersebut, okupansi flat isolasi mandiri di RSD Wisma Atlet berada di angka 17% atau turun 6% dari data sebelumnya. Untuk flat isolasi mandiri, jadi karena untuk efisiensi saya kira kita menggunakan saat ini adalah Tower 5, yang tadinya adalah Tower 4 dan Tower 5 dengan kapasitas tadinya untuk 2 tower kira-kira 3.100 sekian ya untuk 2 tower. Jadi saat ini untuk di Tower 5 kita merawat 539 dan di Tower 4 saat ini kita belum difungsikan karena memang ya pasiennya atau orang yang terkonfirmasi positif tanpa gejala ini kita bisa tampung di Tower 5 saja ya. Nah, pastinya Maijen Tugas ini selalu mendorong baik petugas di Wisma Atlet maupun pasien yang dirawat di sana untuk selalu bahagia. Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap, kita segera bergabung dengan reporter Nadia Huta Galung dan juru kamera Sartika Harhab, serta Rio Cornelianto langsung dari Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Nadia, tingkat okupansi flat isolasi mandiri di RSD Wisma Atlet Kemayoran ini terus mengalami penurunan, lalu seperti apa update datanya hingga siang ini? Ya, Anggita dan juga pemirsa, update terakhir jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran sejak pukul 8 pagi tadi. Kami akan menyebutkan satu persatu dari masing-masing tower. Untuk Tower 6 dan 7 saat ini merawat sebanyak 1.220 pasien yang terdiri dari sebanyak 568 pasien perempuan dan sebanyak 652 pasien laki-laki. Sementara untuk di Tower 5, yaitu tower yang dikhususkan untuk merawat pasien tanpa gejala, adalah saat ini merawat sebanyak 580 pasien yang terdiri dari sebanyak 292 pasien laki-laki dan sebanyak 288 pasien perempuan. Sehingga untuk total saat ini secara keseluruhan jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran baik di Tower 5, 6, dan 7, baik untuk pasien dengan bergejala ringan ataupun tanpa gejala adalah sebanyak 1.800 pasien. Dan memang untuk jumlah ini walaupun memang ada yang meningkat dalam perharinya dalam jumlah yang sedikit, namun secara keseluruhan memang menunjukkan tren penurunan kasus positif di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, terutama untuk di bulan Oktober hingga di awal November saat ini. Sehingga hal itu juga menunjukkan adanya penurunan tingkat hunian rumah sakit dibandingkan di bulan September lalu, yaitu sebanyak 90%. Dan hal ini juga menyebabkan sekitar 2 hari yang lalu pihak pengelola Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran juga menutup Tower 4 yang sebelumnya juga difungsikan untuk merawat pasien tanpa gejala. Di mana sebelumnya untuk Tower 4 dan 5 ini memiliki kapasitas sekitar 3.000 pasien. Sehingga untuk saat ini yang tersisa untuk merawat pasien tanpa gejala hanyalah Tower 5 yang mampu untuk menampung kapasitas sebanyak 1.500 pasien. Kami akan menyebutkan untuk secara keseluruhan jumlah pasien yang sudah dirawat ataupun terdaftar di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran sejak September. Maksud kami untuk yang Tower 4 dan 5 yang dikhususkan untuk pasien tanpa gejala sejak September hingga November adalah sebanyak 13.448 pasien, sementara yang sudah keluar atau sembuh adalah sebanyak 13.350 pasien. Sementara untuk di Tower 6 dan 7 yang dikhususkan untuk merawat pasien dengan gejala ringan, terhitung sejak Maret hingga November saat ini terhitung sudah ada sebanyak 24.403 pasien yang terdaftar, sementara yang dapat disembuhkan atau sudah keluar adalah sebanyak 23.183 pasien dan yang meninggal adalah sebanyak 8 orang. Anggita, sementara kembali ke Anda di studio.
Nadia, tadi Anda mengatakan tren penurunan kasus positif di RSUD Wisma Atlet Kemayoran ini sudah terlihat sejak bulan Oktober. Lalu apakah penghitungan tingkat okupansi di sana sudah dilakukan bersamaan dengan perhitungan dari dampak long weekend pada Oktober lalu? Iya, Anggita, terkait dengan informasi yang kami sampaikan tadi adalah sudah terakumulasi dari antara Oktober hingga di November, awal November saat ini. Berdasarkan wawancara kami dengan Kepala Penerangan Kogab Wilham I yaitu Aris Mudian, ini menyebutkan untuk tren penurunan kasus positif ini disebabkan dari keberhasilan pencegahan yang terus dilakukan oleh pemerintah, baik juga dari pihak-pihak lain ataupun dari pihak rumah sakit, baik dari petugas medis, dokter, dan juga perawat. Kemudian ia juga mengatakan bahwasanya terkait dengan perawatan yang dilakukan oleh para tim medis, dokter ataupun perawat ini akan tetap dan akan terus ditingkatkan. Selanjutnya juga agar tidak terjadi adanya membludaknya jumlah pasien, ini dihimbau masyarakat agar tetap tertib untuk menerapkan protokol COVID-19 dan juga perilaku 3M agar tetap selalu menggunakan masker secara baik dan benar, kemudian juga mencuci tangan sesering mungkin dengan menggunakan sabun dan juga air mengalir, serta juga tetap menjaga jarak sosial. Anggita, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih untuk informasinya Nadia Hutagalung. Pemirsa, demikian laporan dari reporter Nadia Hutagalung dan juru kamera Sartika Harahap serta Rio Cornelianto langsung dari Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat.